Dulur, kepurun mana dengan jagongan warung VW? Ya, apa kabar sampean? Aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, muga-muga bagas waras lan sing penting tetap menjaga protokol kesehatan dulur ya. Nganggo masker. Nah, kami berdua meskipun sakjane nek njero peruangan iki ning sudah nggak perlu sing jenenge nganggo masker. Cuman yo lek sampean pengen nganggo masker nggak apa-apa demi untuk jaga-jaga. Ya nggak ada batasan sih, terserah mau pakai masker apa enggak. Cuma bagi warga sing wis vaksinasi tuntas, yaitu vaksin 2 kali dosis plus 2 minggu, itu sakjane gak ada ketentuan nganggo masker. Tapi karena varian Delta, Cak. Bener, terus ada kan ngomong cedek-cedekan iku. Nyemprot. Idune sampean. Aku nyemprot iki iso bahaya. Nah, sampean tak jak nonton iki tentang kiprah imigran jenenge negara pendatang gitu. Akeh pendatang sing nek kene iki pengen jenenge American Dream, mimpi Amerika ya. Mimpi Amerika, Lagi mencari kesempatan sing lebih apik. Ono dulur wedok saka Lebanon ning teko rene tahun 80-an berhasil. Jadi nek kono ya biasalah nek Lebanon kan jalan konflik antar kelompok nek kono to. Ya, horizontal. Bener, terus rene iki lho jenenge duwe bisnis box subscription iki lho. Wah, apa sih sampean Wis pokoknya cak angel ngono kuwi. Apa wis istilah anu ya? Langganan. Langganan. Nah, ditonton dulu Betul. inovasinya. Rosie Khalif kini konsultan bisnis dan pengusaha sukses. Tapi masa kecilnya penuh cobaan. Ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dari kecamuk di Lebanon pada pertengahan 1980-an. My mom opened the envelope and it said, "Congratulations, you have won the United States Green Card Lottery." And from that moment, our whole life changed, truly. I mean, there's 4 of us, we all went to college. Many of us had even beyond. My brother's a lawyer, Donna went to Harvard Business School. Mereka tinggal berdempetan di apartemen mungil, tidur di kasur tiup. Tapi itulah yang membuat keluarga ini semakin erat. Immigrant life, right? It was just what you had to do to get by. My dad worked 2 jobs, my mom worked 2 jobs. As soon as my siblings could start working, they started working. Ayah Rosie seniman. Tanpa uang untuk bisa membeli mainan, ia menggunakan tangannya untuk menghibur anak-anak dengan prakarya. Kreativitas itu menginspirasi Rosie dan kakaknya Donna untuk memulai bisnis Surprise Ride. That would give us a break from life. They would teach us things. We would do experiments with him. We realized that kids today are growing up glued to their screens without this creative outlet that we know is so valuable. Setiap bulan pelanggan mendapatkan paket berisi proyek kejutan untuk anak-anak. Gagasan ini masuk dalam seleksi Shark Tank, program televisi di mana pengusaha berkesempatan mendapat investor. Tapi Rosie dan Donna urung mengambil tawaran itu. And we weren't sure if our business was going to survive. We weren't sure if we had the right capital. We didn't have the right advisors. Namun penampilan di TV mendongkrak penjualan. Produk mereka laku hingga $500,000 dalam 1 pekan saja. Setelah mendapat investor, Surprise Ride mulai merambah toko-toko. Tahun 2021, kakak beradik ini memutuskan menjual bisnis beromset jutaan dolar tersebut. We feel a sense of responsibility to give back and to women founders, to immigrants, because I think they also don't quite know what is needed to raise capital and to grow their businesses. Donna dan Rosie membantu pengusaha perempuan, terutama imigran, menyusun presentasi untuk investor dan melayani pelanggan via telepon. Mereka juga bekerja untuk organisasi nirlaba yang membantu pengusaha baru mengarungi dunia bisnis. Dari McLean, Virginia, VOA. Nah, misalnya di Amerika itu anak sing jenenge American Dream itu ya, Cak ya. Tapi evolusi American Dream ini berubah-ubah ya. Sing biyen iku wong-wong mikirnya kayak pengen tinggal di Amerika, pengen mencapai taraf hidup tertentu. Tapi saiki akeh wong iku sing berpikir bahwa American Dream iku ya golek duit sing akeh nang Amerika, bar ngono kok mulih. Enak sing ngono kuwi dadi emang ada evolusi, ada perkembangan ya. Dan bahkan orang sing kecewa ya kadang-kadang akhir-akhir iki mergo ono sing jenenge ketegangan rasial. Iki kok Amerika wis ora kaya dream kayak biyen ora kaya promised land utawa ora menjanjikan nang utawa tanah impian. Mergo malah ono sebagian sing malah wis mulih nang negarane dhewe-dhewe. Mergo ya ora tenang nek kene. Jadi ngono-ngono tapi tetep ae lek
menurut berbagai jajak pendapat nih, lek wong sak donya kudu kon milih negara sing dadi tujuane dadi berimigrasi kuwi, Amerika itu nomor 1. Sekitar 20 piro ngono, sore usul negara-negara Eropa. Jadi tetep dadi tujuane imigran sak donya ya isih negara Amerika, seneng atau ora seneng wis. Nah, Dulur, kita punya cerita-cerita soal diaspora dimanapun mereka berada, tapi sakwise Siji iki. wah, tiba-tiba panas. Iya, emang inilah namanya matahari itu mudi juga. Kadang-kadang saya kira panas, tapi tergantung pada mendung-mendung yang menutupi. Nah, Dulur, kami berdua tadi durung ngomong nek endi ya. Iki nek nggon Old Town Alexandria, Kota Tua. Cuma ini daerah kayak ada taman sing multifungsi, multiguna ada. Oh, tinggi apa ya? Kanggo nyanggong, nek misalnya sampean pengen memikirkan tentang hidup sampean, atau nek misalnya pengen olahraga juga ada lapangan basket nang kono. Dan tadi kita mau ngomongin soal diaspora dan imigran ya di Amerika Serikat dan di berbagai belahan dunia. Nah, salah satunya itu anak neng Surabaya, Mbak Ika iki nang Norwegia, Cak. Tapi sampai dhek iku iso ngebantu daerah Norwegia itu untuk ngumpulno sampah plastik. Iya ya, dan dhek uripe nek nggon perahu lho, Ning. Bener-bener dhek iso punya jiwa pengembaraan sing luar biasa karo bojone iku suwe urip nek perahu dan di situ dhek terus duwe kesadaran wis kok lautnya kok regediku akeh sampah harus nek kono duwe aktivitas kuwi, heeh. Walah, ngono ya. Ditonton itu, Lur. Dari pekerja kantoran menjadi pelaut. Kehidupan ini dijalani oleh perempuan asal Surabaya, Ika Permatasari Olsen. Hidup di atas kapal yacht dan berpindah-pindah tempat atau nomaden dimulai sejak 2018 bersama suami Øyvind Olsen, seorang warga Norwegia. Si Pak Olsen ini sudah lama tinggal di yacht dan dia juga sudah keliling-keliling, terus dibilang kenapa kita nggak liburan ke yacht aja, kan gantian, dibilang gitu. Akhirnya oke, let me try. Sejak itu, petualangan keduanya dimulai. Mereka hidup di kapal model Benetau 57 berukuran 17 kali 5 meter yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Ini yang kalian lihat pertama di sini. Nah, ini ruang tamu. Ini bed kita. Jadi bisa goyang ngikutin gerakannya. Mereka mengunjungi berbagai negara Eropa, mendatangi pulau-pulau tak berpenghuni, hingga berenang di air yang biru dan jernih. Namun, ibarat ombak, perjalanan mereka penuh pasang surut. Karena kita terjebak badai itu bukan sekali dua kali, yang bikin aku mikir mau nggak mau aku harus belajar untuk nyetir karena cuman kita berdua. So look at the rudder and start turning left. Berkat didikan suami yang lebih berpengalaman, kini Ika sudah terampil mengemudikan kapal. She is an expert sailor. She is good. We are working very good together as a team. Coming into the harbor, which is normally the harder part. I'll do the behind the wheel and steer the boat, and she's very good with handling the ropes and do the mooring part. Jika tidak sedang memegang roda kemudi, Ika bekerja jarak jauh untuk sebuah perusahaan piranti lunak milik Singapura yang memiliki cabang di Surabaya. Pandemi virus corona juga berimbas pada dunia pelayaran. Karena banyak perbatasan negara ditutup, mereka tak bisa leluasa berlayar seperti sebelumnya dan memutuskan di perairan Norwegia saja di mana kapal itu terdaftar. Dan disitulah Ika menemukan panggilannya sebagai seorang relawan. Sejak Agustus 2020, Ika bergabung dalam organisasi nirlaba In the Same Boat yang bertujuan membersihkan limbah plastik dari pulau-pulau dan pantai-pantai di Norwegia. Di beberapa area, di banyak area di Norwegia, apalagi pulau-pulau terluar di Norway itu, tidak ada jangkauan jalan dari darat. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjangkau ke sana. Satu-satunya yang bisa menjangkau ke sana itu pakai kapal. Bersama para relawan, mereka mengumpulkan bermacam-macam sampah plastik. Dia pernah membantu mengumpulkan 1,7 ton plastik hanya dalam 2 hari di sekitar Tromsø. She's crazy.
She's working really hard. She has been doing an amazing effort, not only with the beach cleaning, but with helping out with other stuff. Untuk sekarang ini, Ika mengatakan masih akan menghabiskan waktu di perairan Norwegia dan membersihkan pantainya dari plastik. Apabila situasi pandemi lebih baik, ia dan suami ingin berlayar ke Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA. Tapi kadang-kadang pasti loh dek neng urip neng darat, tapi memang sebagian besar waktunya dek dihabiskan neng perahu kuno kuwi. Dan memang seneng, nggak ngerti sampai kapan nggak tahu ya. Susu mungkin bosan juga ya. Aspirasinya memang cita-citanya itu ke sana ya, Cak ya. Nah, dulu kita punya cerita lain soal diaspora di Amerika, tapi sakwise sing siji. Nah, dataran tinggi, saya dataran rendah. Sampai tadi bergulung-gulung. Oh iya, lompat tadi saya ke sini. Jadi ya nek kawasan perumahan dulu nek ono taman ini biasalah nek Amerika selalu ngene iki ya. Lahan terbuka sithik, dadi taman. Mergo emang yo tempatnya masih akeh yo. Dan penduduknya meskipun padat tapi ya nggak sepadat sing kayak kota-kota gede di Indonesia. Iya, terutama di daerah sini itu memang perbatasan sungai ini dijadikan taman ini sepanjang ini Cak biasanya. Supaya juga selain misalnya airnya naik atau sing liyane itu masih bisa terhandle atau terjaga lah daerah-daerah tempat tinggal. Lek gak ngono kok kelelep ngomong. Tapi kadang-kadang lek pas hutan terus ngono ning ya ono sing kebanjiran daerah Old Town kono kadang-kadang ya. Nggak sering. Bahkan kalau udan terus kan ada nek sing tinggal nek sampean nek tinggal nek kene to iku ono peringatan to. Banjir. Masuk ya ora kadang-kadang mung lek engko wedi disalahne wae. Gak ngono sing jenenge banjir nang Amerika karo sing jenenge banjir nang Indonesia. Iku banjir nang kene sithik ngono celuk banjir terus engko iso dituntut lek misalnya sampean gak meringati wong-wong. Mungkin ya. Lah wingi kapan kemu banjir udane mak kricik-kricik kono jorek ping 3. TV ku diinterupsi karo jenenge peringatan saka pemerintah daerah iku. Nah, ngomong-ngomong soal banjir dan bangun-membangun, Cak, ini anak usaha konstruksi di Amerika itu penasaran nggak sampean itu? Penasaran, aku ndek kanca beberapa warga Indonesia kira sing dadi kontraktor, mbuh sing melok wong, mbuh sing independen, duwe perusahaan cilik dhewe ngono ning. Aku dhisik tau ndelok kaya apa carane apa kuwi dek iki nyambut gawe, dandani jeding, dandani tembok dan sebagainya kuwi. Lah iki wingi Mas Irwan saka VOA ngono. Arep ndone apa ceritane dadi kontraktor Amerika iku. Merenovasi rumah walaupun rumah sendiri kalau di Amerika tuh banyak prosedurnya. Nah, seperti apa sih apa yang harus dilakukan? Kebetulan di belakang saya ini adalah sebuah rumah di Herndon, Virginia yang akan direnovasi. Kebetulan di dalamnya ada kontraktor yang akan mengerjakan renovasi ini dan dia juga akan menceritakan seperti apa sih bekerja sebagai seorang kontraktor, seberapa ribetnya. Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions. Sebagai general contractor punya kru. So krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu 3 yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license. Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat. Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka, dan kita juga harus minta izin permit kalau perlu. Permit ke county ya. Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. So yeah, some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that you were gonna produce may not be achievable based on
like the structure of the house, or could be any type of reasons. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan. The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me. Fun thing about this business is breaking things down. Yeah. Nah, kini jenis tukang gue yo gajinya lumayan luwih dhuwur ketimbang misalkan kayak sing dadi kasir-kasir ngon bang. Apa meneh sing jenenge handyman ning. Handyman iki lho. Sing benerne listrik ono sing piye utawa apa lah sing barang-barang rusak nang masjid kuwi iso sing duwe sertifikat. Iso dhuwur barane di anu iku. Bener, kadang-kadang juga sing jenenge plumber atau tukang pipa iku malahan gajine luwih gede timbang wong sing kerja kantoran. Makanya iku sekarang banyak orang yang menyarankan mungkin sampean iku gak perlu kuliah ngono lho. Mungkin ada lini-lini pekerjaan sing lain iku sing lebih dibutuhno tinimbang lek sampean kabeh iku kuliah lan nyambut gawe nang kantor. Bener, malah ngomong kakean wong pinter sing ngono pinter dalam arti sing ngono kuwi malah jelimet kakean mikir ya sebenarnya. Bar kita cak karo sampean kaya majak engko sinau basa Inggris karo nonton Jagat Nekone kayak dulur ya. Sampean olahraga panas-panas kayak ngene kira-kira sampean semaput apa ora, Cak? Aku setahun jajal Mbak kayak mau ya ngono delok mlaku-mlaku pas panas-panas ngene. Amerika ada menguji ketahanan tubuh ya. Terlalu ekstrim ya? Ekstrim sing wadem pas musim salju ku ya nek mlayu-mlayu panasnya niki pas wingi mentang-mentang panas kayak ngono sing mlayu awan-awan. Dadi menguji awak ning. Mas yo lek semaput yo ajene bareng kapok mungkin. Nah, lek misalnya menguji awak iku bahasa Inggrisnya apa? Test your limits. Sangat sampean saiki wis canggih bahasa Inggris ya. Pasti nonton English in a Minute ya, Cak ya. Tonton aja dulu. Welcome to English in a Minute. Anything that is significant is important to you. Let's see if Anna and Jonathan have something important to say about this. Hey, did you get an invitation to Lila and Matt's wedding? I did. And I think I'm going to bring my significant other. Wait, you have a significant other? Since when? Since none of your business. Okay. Significant other is a term for a person's partner in a romantic relationship. It's used formally in invitations to mean a person may bring their partner to the event. Significant other can also be used if a person wants to keep their private life secret, like Anna. And that's English in a Minute. Saiki kirane Jagat Neko-neko. Is a $350 Stetson Silver Belly. Akeh wong Amerika nang daerah kidul sing nganggo topi cowboy lur, termasuk anggota dewan kota Houston, Texas, Mike Knox. Tapi ini muring-muring mergo foto resmi nganggo topi iki ora disetujui ambek wali kota. Nang ruang sidang dewan kota dekne ngomong topi iki regane 5 yuta lan dienggo nang berbagai kesempatan. Dekne nuduh wali kota ora duwe wewenang nglarang dekne foto nganggo topi iki. Sabar Pak, mungkin nek foto resmi terus nganggo topi kuwi ora ketok bagus sih sampean. Wedhus nang Nigeria iki dadi viral nang media sosial mergo duwe sungu 5 lur. Wedhus iki karo sing duwe didol nang pasar Lagos pas bodo kurban kae. Dari sing duwe sungu 5 iki pertanda apik. Wedhus iki dadi tontonan wong sak pasar, akeh sing pengen ngelus-ngelus supaya nasibe untung. Wedhus kuwi akhirnya dituku barek wong sing jenenge ora gelem diumumno. Regane pira ya rahasia. Lek diingu terus sungune tukul 5 meneh. Regane saya larang iki lir. Akeh wong nggawa asu nang restoran utawa bar tapi biasanya ora oleh diajak mlebu. Iki beda karo bar nang London, Inggris sing olehno asu mlebu ambek juragane. Nek kene asu-asu iki dikeki panganan cilik lan ngombe khusus.
lan iso mangan ambek sing duwe. Panganan lan omben iki dijamin sehat lan ora ono bahan pengawet. Lah lek jenggong bayare iso double iki lur. Nah, yes, beginilah dulur sing jenenge suasana sampean nonton kayak gini emang piye ya panas-panas ngene iki terus jek musim pandemi. Wong sebagian besar sih kerjane omah tak jenenge ya. Jadi wingi jenenge di area kan arep mlebu September. Tapi wingi ono pengumuman kemungkinan karena mergo Delta itu iso wae dibatalkan. Jadi iso wae tahun ngarep baru jenenge kawan-kawan mbuh swasta pegawai negeri pemerintah iku mlebune yo kuwi pas September. Ada beberapa langkah sih, ada yang ngomong kapasitasnya piro persen, tapi kayak rada ribet ya Cak ya. Terus sekarang juga ada informasi baru kalau misalnya booster atau vaksin tambahan itu sisa dikei nanti bulan September. Mantep. Pokoknya imunnya gen wis dhuwur ngadepi Delta, pokoknya Deltane mental sing penting wis. Tapi ya itu tetap kita diminta untuk menjaga prokes, menggunakan masker, cuci tangan, jok lali, terus ojo cedek-cedek lah misalnya memang gak butuh. Benar. Nah, dulur. Wis 30 menit ngoncone sampean ya ngobrol-ngobrol tentang kiprah diaspora saka Indonesia lan saka negara liya nek Amerika. Sing memang sing jenenge tanah impian, masih saiki akeh sing menggugat bener enggak dadi sisih tetep dadi tanah impian ya. Tapi tetep akeh sing yang pengen yang Amerika itu ya. Nah, lek sampean duwe pitakon utawa saran kirime nang email warung@vnews.com utawa mampir nang Facebook kene nek kata kuncine warung Hioe teko Alexandria Altan aku ning sini. Aku Cak Supri lan nek di balik kamera ning ana. Nyun pamit dulur ya. Kerupane ngarep ya.